Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Imi Puspitasari akan menjelaskan tentang deret dan fungsi linier. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Suku, bilangan-bilangan merupakan unsur dari pembentuk deret. Macam-macam deret, ada deret hitung dan deret ukur. Deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yang tak lain adalah selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Contoh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pembeda 5. Selanjutnya 90, 80, 70, 60, 50, 40, pembeda 10. Rumus deret hitung. Sn sama dengan N dibagi 2, buka kurung A ditambah U, N tutup kurung. Atau Sn sama dengan N dibagi 2, buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Suku ke N deret hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S1 sama dengan 5, sama dengan A, S2 sama dengan 10, sama dengan A ditambah B, sama dengan A ditambah dalam buka kurung 2 dikurangi 1 tutup kurung B, S3 sama dengan 15, sama dengan A ditambah 2B, sama dengan A ditambah buka kurung 3 dikurangi 1 tutup kurung B, S5 sama dengan 20, sama dengan A ditambah 3B, sama dengan A ditambah buka kurung 4 dikurangi 1 tutup kurung B, S5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan A ditambah buka kurung 5 dikurangi 1 tutup kurung. B, S6 sama dengan 30 sama dengan A ditambah 5B ditambah A sama ditambah buka kurung 6 dikurangi 1 tutup kurung B, Sn sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung BA sama dengan suku pertama atau selebihnya pembeda sama dengan indeks suku. Jumlah N suku sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tidak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Berdasarkan rumus suku ke N, Sn sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Maka dapat diuraikan J4 sama dengan A ditambah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 2B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 3B tutup kurung sama dengan 4A ditambah 6B. J5 sama dengan A ditambah buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 2B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 3B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 4B kurung tutup sama dengan 5A ditambah 10B. J6 sama dengan A ditambah buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 2B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 3B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 4B tutup kurung ditambah buka kurung A ditambah 5B tutup kurung sama dengan 6A ditambah 15B. Selanjutnya deret ukur. Deret ukur, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Contoh 5, 10, 20, 40, 80, 120 itu pengganda 2. Sedangkan 512, 256, 128, 64, 32, 16 itu pengganda 0,5. Rumus deret. Jika rasionya R kurang dari 1, maka rumusnya di N sama dengan A1
buka kurung 1 dikurangi Rn tutup kurung dibagi buka kurung 1 dikurangi R tutup kurung. Jika rasionya R lebih dari 1, maka rumusnya Dn sama dengan A1 buka kurung Rn dikurangi 1 tutup kurung dibagi buka kurung R dikurangi 1 tutup kurung. Jika rasionya R sama dengan 1, maka rumusnya Dn sama dengan A1 ditambah A1 ditambah titik ditambah A1. Dn sama dengan N dikurangi A1. Suku ke N dari deret ukur. Jumlah N suku. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi biaya, pendapatan penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain, memiliki pola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat diterapkan dalam penganalisis perkembangan variabel tersebut. Model bunga majemuk. Model pokok P dibungakan secara majemuk. Suku bunga per tahun, maka jumlah akumulatif bunga dibayar 1 kali setahun. Contoh soal deret hitung. Suku ke-40 dari barisan 7531 adalah, pembahasannya diketahui A sama dengan 7, B sama dengan min 2. Ditanya, dijawab 7 ditambah 39 dikali min 2 sama dengan 7 ditambah min 78 sama dengan min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71. Yang kedua adalah contoh soal deret ukur. Pada sebuah deret ukur yang diketahui bahwa suku pertamanya adalah 16 dan rasionya adalah 2. Berapakah suku ke-8 deret tersebut? Diketahui A sama dengan 16, R sama dengan 2, N sama dengan 6. Ditanya U8, jawab U8 sama dengan A dikali Rn pangkat min 1. U8 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8 dikurangi 1. U8 sama dengan 16 dikali 128. U8 sama dengan 2048. Jadi analisis suku ke-8 deret tersebut adalah 2048. Fungsi linier. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linier adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah sah. Fungsi linier memiliki persamaan Y sama dengan M kali ditambah N, dan grafiknya merupakan garis lurus. Grafik fungsi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara setiap nilai X dengan bayangannya atau Y pada suatu fungsi F. Ciri-ciri persamaan linier. 1. Apabila A lebih besar dari O, maka garis akan bergerak dari bawah ke kanan atas. Yang kedua, apabila A lebih kecil dari O, maka garis akan bergeser atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Rumus linier. Bentuk umum persamaan linier dengan satu variabel adalah Y sama dengan MX tambah B. Dalam hal ini, konstanta M menggambarkan kemiringan garis dan konstanta B adalah perpotongan sumbu Y. Penerapan ekonomi. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode mendatang, harga produk yang saling berhubungan, dan selera konsumen. Bentuk umum fungsi permintaan. Hi sama dengan A dikurangi BP, atau dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P atau price harga dan variabel Hi atau kuantitas
kuantiti jumlah mempunyai tanda yang bertawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan, yaitu apabila harga naik jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun jumlah yang diminta akan bertambah. Rumus fungsi permintaan: P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Hi dikurangi Hi1 dibagi Hi2 dikurangi Hi1. Selanjutnya, contoh kasus fungsi penerapan. Saat sebuah produk memiliki harga sebesar 100.000 per unit, maka jumlah permintaan sebanyak 20 unit. Namun, ketika harganya turun menjadi 80.000 unit, jumlah permintaannya menjadi 40 unit. Tentukan fungsi permintaan dari contoh di atas. Jawab, P1 sama dengan 100.000, P2 sama dengan 80.000, H1 sama dengan 20, H2 sama dengan 40, sehingga P dikurangi 1, P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Hi dikurangi Hi1 dibagi Hi2 dikurangi Hi1. Jadi P dikurangi 100.000 dibagi 80.000 dikurangi 100 sama dengan Hi dikurangi 20 dibagi 40 dikurangi 20. P dikurangi 100.000 dibagi min 20.000 sama dengan Hi dikurangi 20 dibagi 20. 20 buka kurung P dikurangi 100.000 tutup kurung sama dengan min 20.000 buka kurung Hi dikurangi 25 tutup kurung 20P dikurangi 2 juta sama dengan min 20.000 Hi dikurangi 400.000. 20P sama dengan min 20.000 Hi dikurangi 40.000 dikurangi min 2 juta. 20P sama dengan min 20.000 Hi ditambah 1.600.000, P sama dengan min 1 juta Hi ditambah 80.000 sama dengan 80.000 dikurangi 1.000. Jadi fungsi permintaan dari contoh di atas adalah P sama dengan 80.000 dikurangi 1.000 Hi. Penerapan ekonomi. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran adalah digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Fungsi permintaan adalah mengikuti hukum permintaan, namun fungsi penawaran akan mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Lalu sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Contoh kasus fungsi penawaran. Fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 2P sama dengan 20 tambah Hi. Sedang fungsi permintaan pasar tepung terigu adalah P sama dengan 30 dikurangi 150. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam rupiah. Hi adalah jumlah tepung terigu yang diminta akan ditawarkan persatuan waktu dalam kilogram. Berapa harga per kilogram dari jumlah yang terjual pada saat pasar dalam keadaan keseimbangan? Jawabannya diketahui PD sama dengan 30 dikurangi 15 Hi, 2PS sama dengan 20 tambah Hi. Ditanya keseimbangan P dan Hi, jawab PD sama dengan 30 dikurangi 15 Hi atau diubah dalam bentuk Hi. Maka 15 Hi sama dengan 30 dikurangi P, Hi sama dengan 30 dikurangi P atau 15. Hi D P dibagi 15. Hi D 20 dikurangi 0,6 P. Lalu untuk fungsi 2PS sama dengan 20 ditambah Hi, maka min Hi sama dengan 20 dikurangi 2P. Hi S sama dengan min 20 dikurangi 2P.
Jadi, HID sama dengan HIS, 20 dikurangi 0,6P sama dengan min 20 ditambah 2P, min 2P dikurangi 0,6P sama dengan min 20 dikurangi 20. Jadi, min 2 dikali 6P sama dengan min 40. P sama dengan min 40 dibagi min 26. P sama dengan 15,38. Dan Hi sama dengan 20 dikurangi 0,6P. Hi sama dengan 20 dikurangi 0,6. Hi sama dengan 20 dikurangi 9,23. Hi sama dengan 10,77. Jadi keseimbangan antara harga P 15,38 sedangkan kuantitas Hi sama dengan 10,77. Sekarang terakhir yaitu surplus konsumen. Adalah nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan olehnya. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat atau benefit baik dalam arti uang, monetary gain, ataupun kesejahteraan atau welfare, atau kepuasan atau yang diperoleh seorang sebagai hasil dari pembeli dan pengonsumsi barang atas pelayanan. Rumus surplus konsumen, CS sama dengan setengah kali A kali T, seperti contoh grafik surplus konsumen berikut ini. Selanjutnya adalah surplus produsen, adalah selisih antara harga terendah di mana produsen siap untuk menjual barang dan jumlah sebenarnya untuk menjual barang tersebut, atau harga jualan yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Contoh, perusahaan A bersedia menjual motor A keluaran terbanyak seharga 12 juta. Ternyata laku terjual dengan harga 14 juta, maka perusahaan A sebagai produsen mendapat surplus produsen seharga 2 juta. Rumus surplus produsen yaitu PS sama dengan setengah kali A kali T. Grafik surplus produsen bisa dilihat sebagai berikut. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.